Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Metode dan Teknik BKPI kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tahapan Teknik Konseling dan Konselor yang disusun oleh Dewi Halimatus Sa'diyah, Diva Fitriasti, Muhammad Rusdiansah, dan Hilda Afarani Mulia. Understanding atau pemahaman. Pemahaman adalah kesadaran konselor untuk memahami tingkah laku, pikiran, dan perasaan orang lain. Pemahaman menurut Gilmore merupakan kemampuan merenggut makna atau kemampuan untuk memprediksi sebagai tugas yang amat sulit. Pemahaman tidak dapat dilakukan dengan mudah karena dalam memahami tidak cukup untuk sekedar mengingat, tetapi dapat memperoleh makna dan menjelaskan apa yang dipahami dengan baik. Fungsi pemahaman yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien atau kelompok klien tentang dirinya, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Pemahaman diri meliputi pemahaman tentang kondisi psikologis seperti inteligensi, bakat, minat, dan ciri-ciri kepribadian, serta pemahaman kondisi fisik seperti kesehatan fisik jasmaniah. Pemahaman lingkungan mencakup lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial, sedangkan pemahaman berbagai informasi yang dibutuhkan yaitu informasi pendidikan dan informasi karir. Tahap pertengahan atau tahap kerja. Berdasarkan kejelasan masalah klien yang disepakati pada tahap pertengahan, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah yang dialami klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa yang telah dijelajahi tentang masalah klien. Tujuan pada tahap pertengahan sebagai berikut. Yang pertama, menjelajah dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien dan kelingkungannya dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar kliennya mempunyai pemahaman dan alternatif pemecahan baru terhadap masalah yang dialaminya. Yang kedua, menjaga agar hubungan konselor selalu terpelihara. Hal ini dapat terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam proses konseling dan merasa butuh untuk mengembangkan potensi dirinya dalam mengatasi masalah yang dialaminya. Yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul melancarkan proses konseling. Untuk itu, konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya. Tahap akhir atau action. Teknik-teknik konseling yang ada dan diperlukan pada tahap ini sebagian mencakup yang ada di tahap awal dan pertengahan. Secara spesifik adalah yang pertama, keterampilan menyimpulkan. Keterampilan menyimpulkan merupakan keterampilan konselor mengambil inti pokok pembicaraan selama proses konseling berlangsung. Kesimpulan pembicaraan atau wawancara konseling biasa dilakukan konselor bersama klien. Dari kesimpulan pembicaraan akan diketahui bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, apa rencana klien selanjutnya, pokok-pokok pembicaraan apa yang akan dibicarakan pada sesi selanjutnya. Selanjutnya, poin kedua, keterampilan merencanakan. Menjelang sesi akhir wawancara konseling, konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa program untuk action, yaitu rencana pembuatan nyata yang produktif bagi kemajuan klien. Rencana yang baik merupakan hasil kerjasama antara konselor dengan klien. Dengan demikian, keterampilan merencanakan adalah kemampuan konselor merencanakan tindakan nyata yang produktif bagi kemajuan kliennya. Yang ketiga, keterampilan menilai atau mengevaluasi.
Menilai atau mengevaluasi berarti kemampuan konselor menetapkan batas-batas atau ukuran-ukuran keberhasilan proses konseling yang telah dicapai dan sisi mana yang belum. Selain itu, juga bisa diterapkan kendala apa yang terjadi penghambatan proses konseling. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi, ditentukan apa yang tidak lanjutkan atau follow up-nya. Selanjutnya, keterampilan mengakhiri konseling. Mengakhiri konseling merupakan suatu kemampuan konselor menutup sesi konseling. Penutupan sesi konseling tidak harus dilakukan secara bersamaan oleh semua konselor. Masing-masing konselor tentu memiliki teknik tersendiri dalam menutup sesi konseling yang disesuaikan dengan kondisi klien, masalah klien, dan situasi konseling itu sendiri. Secara umum, penutupan sesi konseling dilakukan oleh konselor dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengatakan bahwa waktu konseling akan berakhir. Yang kedua, merangkum isi pembicaraan. Yang ketiga, menunjukkan kepada klien tentang pertemuan yang akan datang. Yang keempat, mengajak klien berdiri sambil menunjukkan isyarat gerakan tangan. Yang kelima, menunjukkan catatan singkat kepada klien tentang hasil pembicaraan. Yang keenam, memberikan tugas-tugas tertentu kepada klien apabila diperlukan. Melaksanakan perubahan perilaku klien agar mampu mengatasi masalahnya. 3. Mengakhiri hubungan konseling. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.